memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Linda Nangoy dan terdakwa 2 Eng Mona alias Cieng bersalah lebih pidana dengan sengaja memakai surat akta otentik yang tidak sejati atau yang dipalsukan secara benar dan tidak palsu. Jika pemalsuan surat itu menimbulkan kerugian yang besar bersama-sama sebagaimana dalam pasal 264 ayat 2 Yunto pasal 55 ayat 1 disebutkan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Linda Nangoy berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama berapa dalam tahanan sementara dan dengan tugas agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Eng Mona alias Cieng berupa pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama berapa dalam tahanan sementara dan dengan agar tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti sebagaimana berkas perkara menetapkan barang bukti berupa 1 rangkap sertifikat hak milik nomor atas nama Linda Nangoy, 1 rangkap akta jual beli nomor 156 tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989 tetap terlampir dalam berkas perkara. 3. 1 berkas salinan putusan penuntut usaha negeri Manado dan usaha negara Manado, 1 rangkap surat penjualan sementara surat tanah di desa Toto. 5. 1 rangkap surat tukar menukar sementara surat tanah di desa Toto dikembalikan pada saksi korban DC Mona. 4. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian surat yang digambarkan surat dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 18 Juli 2004. Tertanda penuntut Mudeng Sumaila. Barusan tuntutan untuk Linda Nangoy dituntut 3 tahun penjara ya. Sementara untuk Ibu Eng Mona alias Cieng adalah 1 tahun penjara ya. Maka dengan demikian terhadap tuntutan penuntut umum barusan, para terdakwa dan juga dalam hal ini penasihat hukum terdakwa mempunyai hak, yaitu untuk mengajukan pembelaan. Nah itu menurut undang-undang ya. Namun dalam praktek peradilan ada juga permohonan keringanan hukuman. Pasal hukumnya tidak ada dibuat. Ada yang seperti ini, silakan Ibu Linda Nangoy pada penasihat hukum dan penasihat hukum saya serahkan nanti setelah selesai persidangan, silakan komunikasi dengan terdakwa karena kasihan kalau dan juga mungkin orang mengerti. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami akan menanggapi apakah dalam bentuk pembelaan atau permohonan waktu pada hari Selasa. Rencana mau tertulis? Tertulis. Berarti itu pembelaan. Ya. Itu aja. Karena ada pasal 26 ayat 2, sementara di sini tertera 24 ayat 1 ke 1, makanya kami penasihat hukumnya masih baik. Kalau kita punya kerajaan surga ya. Itu yang saya baca dari kitabnya. terima kasih.
Rumah atau pokok-pokoknya saja atau amarnya Kami jika berkenan amalnya saja. ya. Pemeriksaan persidangan, saksi-saksi transaksi menerima apa yang turut serta melakukan tidak boleh saudara diskusi dan sakit-sakitan. Berdasarkan melalui maka Hari ini, dulu, Pak. ya. Jadi hari ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada terdakwa 1 Lina Nangohi dituntut 3 tahun penjara. Sementara terdakwa 2 Eng Mona itu dituntut 1 tahun penjara. Jadi tuntutan ini adalah merupakan dasar rujukan dari majelis hakim untuk mengambil keputusan. Tetapi sebetulnya bukan hanya melalui dasar tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi yang dinilai oleh majelis hakim menurut hukum acara itu adalah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selama dalam persidangan, fakta-fakta itulah yang dihubungkan oleh hakim yang mengadili perkara itu, dihubungkan dengan fakta dan dakwaan. Jadi di situ adalah dakwaan merupakan dasar utama untuk disinkronkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Jadi kalau dakwaan yang dituntut seperti itu dan apakah dia terbukti di hadapan persidangan seperti itu, maka menurut hemat kami dan saya setiap sidang saya mengikuti menurut sesuai bukti yang ada. Menurut saya itu, saya bukan menjustifikasi, bukan mendahului, tapi menurut pendapat saya bisa berpendapat bahwa itu menurut saya itu ada kebenarannya untuk terbukti kalau menurut saya ya. Tapi itu semuanya dikembalikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Karena memang prinsipnya saya melihat berpendapat bahwa di fakta yang terungkap dalam persidangan, jaksa sudah dapat membuktikan dalil dakwaannya sesuai bukti-bukti yang ada di hadapan persidangan. Jadi itu seperti itu. Oke, jadi saya rasakan media mengikuti dari awal, termasuk pembuktiannya seperti apa. Secara umum telah tergambar kemampuan dan kualitas pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Nah, menyangkut tuntutan ini itu kan sesuai undang-undang kewenangan jaksa. Tetapi kembali seperti apa yang dikatakan ketua majelis, saya kan tadi minta renvoi pasal. Sebab saya tidak mau mencari sisi kesalahan dari segi formil. Itu pembuktian material yang minta. Makanya kan hakim ketua mengatakan, sekalipun ada surat tuntutan, tangkapkan tadi yang terakhir, sekalipun ada surat tuntutan, ini bukan menjadi acuan. Yang menjadi acuan apakah dakwaannya dan apakah dapat dibuktikan dakwaannya. Jadi saya mengikuti itu ketentuan hukum. Dan saya setuju, saya mendukung bahwa tuntutan itu bukan menjadi acuan. Yang menjadi acuan adalah dakwaan dan apakah pembuktiannya terpenuhi dalam dakwaan. Tadi kan sudah diulang. Jadi ketika saya koreksi, hakim bilang tidak dikoreksi juga, ini bukan menjadi acuan dalam majelis mempertimbangkan. Oke? Ini kenapa karena ini rentus orang tiba di kejari mesti kejari tentu orang suami apa itu Hidup di bui sangat menyakitkan. Padanya sama pula. Tengok yang mana sih? Semuanya yang begini kan. Hidup di bui. Ya kalau kenapa semua mampus dan takut menyanyi. Santai aja kan sudah peluh. Masuk lari ngambil kopi tuh. Benar rasa kan sama nyanyi.